Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabir SPD, rekan guru Bapak Ibu sekalian yang juga merupakan guru yang bisa membantu Bapak Ibu dalam memahami dan mengikuti kegiatan-kegiatan, artinya memberikan gambaran, membantu Bapak Ibu untuk bersama-sama kita berliterasi terkait tentang aturan-aturan, dan kita supaya selalu mengikuti aturan yang ada. Ini ada panduan yang penting juga kepada Bapak Ibu, panduan bagi calon peserta pretest PPG tahun 2022, panduan seleksi akademik calon mahasiswa PPG dalam jabatan secara daring berbasis domisili. Ini panduannya, jadi Bapak Ibu harus memperhatikan. Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2022. Ya, ini untuk kata pengantarnya. Panduan ini untuk apa? Kemudian panduan peserta seleksi akademik calon mahasiswa daljab secara daring berbasis domisili. Ini diterbitkan pada tanggal 7 April kemarin ya. Ini hari. Nah, di sini rasionalnya berhubungan karena COVID sejak Maret 2020 sampai saat ini belum selesai, muncul varian Omicron lagi. Nah, sehingga dilaksanakanlah seleksi pretest PPG ini secara daring domisili. Untuk mendukung kelancaran efektivitas pelaksanaan seleksi akademik daring berbasis domisili, telah disusun panduan peserta seleksi akademik calon mahasiswa PPG dalam jaringan secara daring berbasis domisili. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan uji daring berjalan secara benar, diperlukan pengawasan. Ketika kegiatan pengawasan akan dilaksanakan oleh tim IT yang melibatkan 12 LPTK yang ditugaskan oleh GTK. Pengertian seleksi akademik calon daljab adalah seleksi akademik calon mahasiswa PPG daljab adalah uji kompetensi yang diselenggarakan secara serentak dalam jaringan atau daring online untuk mengukur pemahaman konsep, materi, pencapaian tujuan capaian pembelajaran CP PPG. 2. Seleksi akademik berbasis domisili adalah seleksi yang dilakukan secara daring online dengan peserta berada di tempat tinggal domisili masing-masing atau tempat yang dipilih mahasiswa dengan pertimbangan akses internet. Jadi kalau ada yang di rumahnya tidak ada internet, ya cari tempat internet ya. Spesifikasi minimal perangkat ujian yang harus dipenuhi. 1. Laptop dengan rincian minimal layar 10 inci. Kemudian menggunakan minimal sistem operasi Windows 8 22-bit atau Mac OS versi 10. Memiliki minimal 2 GB RAM-nya ya, memori RAM-nya. Kemudian memiliki minimal 10 GB storage, dilengkapi audio yang berfungsi dengan baik, memiliki baterai dalam keadaan berfungsi dengan baik, bisa disiapkan charger. Handphone 2 yaitu handphone yang sudah terpasang aplikasi WhatsApp dan Zoom. Nama pada aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama lengkap peserta. Koneksi internet stabil dan kuota internet minimal sebesar 10 GB. Nah, peserta sebelum mengikuti ujian, peserta menyiapkan laptop dengan spesifikasi sesuai dengan ketentuan. Kemudian peserta menyiapkan handphone yang sudah terpasang aplikasi Zoom. Nama pada aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama lengkap peserta. Ini pengaturan nama, nanti kita akan bikinkan tutorial bagaimana cara mengganti nama Zoom-nya. Kemudian peserta menyiapkan koneksi internet dengan minimal 10 GB kuotanya ya. Peserta menyiapkan ruangan yang tenang, nyaman, dan dengan pencahayaan yang cukup. Peserta menyediakan meja kursi dengan jarak kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom di HP. Jadi dia di atas meja hanya diperbolehkan ada laptop, botol, gelas, air minum. Ingat, di atas meja Bapak Ibu hanya diperbolehkan ada laptop, kemudian botol gelas, air minum transparan. Kalau tidak transparan tidak boleh ya. Obat-obatan pribadi bagi peserta yang sedang sakit, kertas kosong, dan 1 buah alat tulis. Laptop bersih dari kabel lain kecuali kabel charger, tidak boleh ada kabel-kabel lain, headset dan apa sebagainya tidak boleh ya. Kemudian peserta memasang menginstal program aplikasi Save Exam Browser atau SEB dan file konfigurasi SEB, sudah ya. Kemudian peserta mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Peserta bergabung dalam grup WhatsApp yang dibuat pengawas pada H-2. Jadi nanti dia valid itu adalah pada hari kurang 2 hari sebelum pelaksanaan itu sudah bisa masuk ke grup. Jadi kalau belum
harinya H-2 jangan dulu masuk ke grup pengawas Bapak Ibu, seperti itu. Linknya ada di kartu tes Bapak Ibu ya. Itu aktif linknya, nanti kita download ulang setelah kita masuk ke H-2 itu download ulang supaya bisa masuk ke grup yang benar. Saat pelaksanaan peserta mengikuti dan menaati instruksi arahan pengawas dalam proses verifikasi dan selama pelaksanaan ujian. Proses verifikasi data, ruang, dan kepengawasan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Peserta menyetujui fakta integritas yang disajikan sebelum memulai ujian. Jadi ada fakta integritas ya Bapak Ibu, ada fakta integritas yang diberikan oleh pengawas nantinya. Kemudian Bapak Ibu akan mengatakan siap menyetujui atau membuat fakta integritas untuk diupload. Peserta mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang atau alat lain. Selama mengerjakan ujian, peserta menghadap ke layar monitor dengan menampakkan 100% wajah pada laptop. Selama waktu pelaksanaan ujian, peserta harus selalu berada di tempat duduk yang terpantau oleh kamera Zoom atau HP. Berarti tidak bisa kemana-mana kecuali di tempat duduk ya Bapak Ibu. Jadi sebelum itu 15 menit sebelumnya Bapak Ibu minta izin lah untuk membuang air kecil di kamar kecil atau ada urusan yang sangat penting. Nanti setelah mengikuti tes tidak boleh apa-apa. Kemudian peserta mengikuti tertib ditetapkan oleh panitia selama proses ujian. Setelah pelaksanaan, peserta menunjukkan kepada pengawas terkait coretan-coretan yang ditulis di atas kertas kosong saat mengerjakan soal ujian dan selanjutnya merobek coretan-coretan tersebut di hadapan pengawas. Jadi setelah ujian nanti Bapak Ibu akan diminta untuk memperlihatkan coretan-coretan Bapak Ibu ditulis di kertas kosong saat mengerjakan soal ujian dan selanjutnya dirobek ya, dirobek-robek coretan tersebut di hadapan pengawas. Peserta mengakhiri ujian sesuai arahan pengawas. Ya, nanti pengawas yang mengatakan akhiri baru kita akhiri ya ujiannya. Itu setelah pelaksanaan. Tata tertib peserta ujian. Peserta harus sudah memasang program aplikasi SEB dan file konfigurasi SEB ke dalam laptop. Peserta yang belum memasang program aplikasi akan dibatalkan ujiannya pada sesi tersebut. Jadi ini harus sudah terpasang sebelum masuk ujian ya. Kalau belum berarti dibatalkan. Peserta harus masuk ke ruang Zoom paling lambat 30 menit sebelum pelaksanaan ujian. Ingat, peserta harus masuk di ruang Zoom paling lambat 30 menit sebelum pelaksanaan ujian. Kemudian peserta harus mengikuti ujian sesuai jadwal dan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, peserta harus berpakaian rapi dan sopan, tidak menggunakan kaos. Jadi jangan menggunakan kaos, harus rapi. Berkerah ya, berkerah. Serta mengerjakan ujian di dalam ruangan yang terang, nyaman, dan dengan pencahayaan cukup tanpa ada orang lain. Jadi tidak boleh ada orang lain terlihat di kamera. Jarak peserta kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom di HP. Jadi jaraknya itu kurang lebih 2 meter ya. Kamera Zoom di HP. Posisi HP berada di samping, depan, kanan, atau kiri. Di hadapan meja hanya diperbolehkan laptop, botol atau gelas air minum transparan, obat-obatan pribadi. Bagi peserta yang sedang sakit, kertas kosong dan satu alat tulis. Laptop bersih dari kabel lain kecuali kabel charger. Peserta harus mengikuti dan menaati pengawas dalam proses verifikasi dan selama pelaksanaan ujian. Proses verifikasi data, ruang, dan kepengawasan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Apabila pada saat pelaksanaan ujian tampilan peserta di aplikasi Zoom tidak sesuai petunjuk dan atau aplikasi Zoom peserta mengalami masalah sehingga video tidak tampil di aplikasi pengawas, proses ujian dari peserta tersebut akan dihentikan untuk sementara waktu. Pengawas klik stop begitu Zoom peserta terhenti. Peserta akan diizinkan untuk melanjutkan ujian setelah kendala tersebut teratasi dalam waktu maksimal 10 menit. Apabila tetap tidak bisa menampilkan videonya dalam batas waktu yang ditetapkan, maka ujian dihentikan dan dinyatakan tidak lulus. Ya, hati-hati Bapak Ibu, video harus on terus. Kalau 10 menit tidak on, maka dinyatakan gugur. Peserta harus mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang lain atau alat lain. Selain mengerjakan ujian, peserta menghadap ke layar monitor dengan menampakkan 100% wajah pada laptop. HP yang digunakan untuk Zoom disetting dalam posisi hening untuk panggilan telepon dan unmute untuk Zoom. Jadi unmute tetap di unmute ya. Peserta dilarang mendokumentasikan dan menyebarluaskan soal seleksi akademik berbasis domisili dalam bentuk apapun. 13. Peserta dilarang melakukan kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan seleksi akademik daring berbasis domisili selama pelaksanaan seleksi akademik
calon mahasiswa PPG Daljab. Peserta dilarang meninggalkan tempat duduk yang dipantau oleh kamera HP. Peserta dilarang pergi ke toilet selama ujian berlangsung. Silakan lakukan sebelum dan atau setelah ujian. Jadi dilarang ke toilet ya. Peserta dilarang makan dan atau merokok pada saat mengerjakan ujian. Jadi seriuslah, harus serius. Jangan makan, jangan cemilan, jangan merokok ya di depan kamera. Peserta diperbolehkan minum air putih dari botol transparan atau minum obat pada saat mengerjakan ujian. Silakan siapkan terlebih dahulu. Panitia pengawas berhak menghentikan pelaksanaan seleksi akademik yang sedang berjalan untuk peserta secara individu. Jika ada peserta yang melakukan tindakan kecurangan atau melanggar ketetapan dan peraturan ini. Oke, jadi panitia pengawas berhak menghentikan Bapak ikut seleksi. Kemudian pelanggaran sanksi. Jenis pelanggaran ringan, contoh pelanggaran peserta lupa mematikan suara HP. Jadi contoh disuruh mematikan suara HP, di mute dia berarti itu masih masuk pelanggaran. Peserta berpakaian tidak sopan sebelum ujian. Peserta diperingatkan oleh pengawas. Sedangkan pelanggaran sedang, peserta terlambat masuk di ruang Zoom saat uji sudah mulai, sudah login. Peserta tidak memasang program aplikasi ujian. Peserta meninggalkan ruang ujian sebelum waktu selesai. Itu pelanggaran sedang. Sanksinya, peserta dibatalkan pada sesi tersebut dan dinyatakan tidak lulus. Kemudian sanksi berat. Peserta menyimpan dan atau menyebarluaskan sebagian atau seluruh soal. Jadi soalnya jangan disebarluaskan. Kemudian sangat berat. Peserta dibantu oleh pihak lain dalam mengerjakan soal. Peserta memalsukan data. Sanksinya untuk sanksi berat dan sangat berat ini sama, peserta dinyatakan tidak lulus dan didiskualifikasikan sebagai peserta seleksi akademik, dapat diproses hukum sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Jadi hati-hati Bapak Ibu, untuk pelanggaran berat, sangat berat itu dapat diproses hukum. Ketentuan tambahan, jika terjadi keadaan darurat pada suatu daerah, gempa, badai, longsor, banjir bandang yang mengganggu pelaksanaan seleksi akademik berbasis domisili ini, maka pelaksanaan seleksi akademik akan ditunda dan penjadwalannya akan diatur lebih lanjut. Jika terjadi gangguan server ujian, panitia menginformasikan keadaan tersebut kepada peserta ujian dan menghentikan pelaksanaan ujian selama maksimal 60 menit. Jika dalam waktu 60 menit masih masalah tersebut tidak dapat diatasi, pelaksanaan ujian akan ditunda dan proses selanjutnya akan diinformasikan melalui pengumuman lewat media WhatsApp Group WAG. Jika terjadi proses koneksi pada laptop atau HP peserta pada saat ujian berlangsung, peserta diberi kesempatan untuk mengatasi masalah tersebut dalam waktu maksimal 10 menit. Selebihnya peserta tidak diperbolehkan melanjutkan ujian. Oke, itu ketat ya. Contoh fakta integritas seleksi akademik calon mahasiswa PPG Daljab secara daring domisili. Ini dalam rangka pelaksanaan seleksi akademik calon mahasiswa PPG Daljab saya, nama, alamat, bidang studi, nomor peserta ujian. Dengan ini menyatakan bahwa saya, 1. Sanggup tidak menyebarkan dokumen berupa naskah maupun foto soal. Jadi ini Word-nya akan kita sematkan di deskripsi file dan Word ya. Ini Bapak Ibu harus menyiapkan fakta integritasnya. Ya. Oke, seperti itu. Jadi itulah panduan peserta. Ini ada panduan pengawas juga, namun ini untuk pengawas nantinya. Nah, untuk pengawas ini Bapak Ibu boleh melihat di deskripsi grup, bisa Bapak Ibu baca karena ini dapat diambil. Ya, dalam hal ini Bapak Ibu sudah punya bekal untuk mengikuti pretest dengan memahami panduan ini. Jangan lupa fakta integritas, insya Allah kita akan dalam bentuk Word, akan kita sematkan di deskripsi grup YouTube ini. Terima kasih dan semoga semua lulus. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.